Yang pertama ini ada pertanyaan terkait makna zina itu adalah hutang ya. Jadi ada qaul ya, dalam sebuah syair di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Jadi ini memang syair disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Juga bisa kita lihat di dalam kitab misalnya Kashful Khafa ya. Juga di kitab Al-Dhahab Al-Zahabul Ibris Sarah Al-Mu'jamul Wajiz. Jadi syairnya itu berbunyi Uffu ta'iffa nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi inna zina dainun fa in aqrabtahu kanal wafa min ahli baitika fa'lami. Ini panjang, ini potongannya itu ya, kata Imam Asy-Syafi'i dalam syair ini, Uffu, jagalah kehormatan diri kalian ya, dari hal yang haram, niscaya istri-istri kalian akan menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini bait pertama. Wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimi, dan jauhilah oleh kalian apa saja yang tidak layak terhadap seorang muslim. Ya, sifat muslim yang enggak layak. Ya, muslim itu tidak pantas berbohong, jauhi. Muslim itu tidak pantas apa, jauhi sifat-sifat yang tidak layak untuk kaum muslimin. Ini bait pertama ya. Jadi kalau mau dijaga oleh Allah, punya istri, maka jaga diri kita. Kemudian kata beliau, innaz zina dainun. Sesungguhnya zina itu adalah hutang. Fa in aqradtahu, jika engkau berhutang, kanal wafa min ahli baitika fa'lam, maka yang membalas, yang nyauri utang itu nanti adalah keluarga engkau. Fa'lam, maka ketahuilah. Nah, ini kemudian ada pertanyaan, gimana ini kalau dulu orang-orang tua kita hendak berzina, kita gimana? Ya, nanti kita berzina juga. Nah, ini perlu jangan disalahpahami, namanya ungkapan syair itu. Perlu banyak dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama ingin saya tegaskan di sini bahwasanya syair ini bukan bermakna anak itu menanggung dosa orang tua, enggak. Jadi kalau orang tuanya berzina, anaknya enggak ada dosanya karena perbuatan orang tua. Jadi bukan, temanya itu bukan dosa turunan, bukan. Juga bukan tema hutang seperti hutang fikih. Sehingga kalau ada orang tuanya ketahuan berzina, nanti anaknya, wah nanti saya aja yang berzina, nyaur utang orang tua. Tidak begitu. Tidak. Juga bukan berarti bahwasanya kalau bapaknya berzina, pasti nanti keturunannya berzina. Tidak mesti begitu. Tapi ini maknanya adalah agar kita ini sangat berhati-hati, jangan sampai berzina. Larangan keras, hati-hati. Karena apa? Karena perilaku zina itu bisa dibayar oleh anak-anak. Ya. Kenapa begitu? Pertama, orang yang melakukan perzinahan itu kecemburuan itu bisa menipis. Ghirah tidak ada. Biasa dia. Akhirnya anaknya berzina, dia tidak ada kecemburuan, merasa tidak masalah. Karena dia biasa melakukan. Ini faktor pertama begitu. Yang kedua, zina itu perbuatan dosa. Dan dosa itu Allah pasti balas. Ada yang dibalas di dunia, ada yang dibalas di akhirat. Nah, salah satu balasan itu ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ini biasanya untuk yang kebaikan. Tapi keburukan begitu juga. Jadi kalau balasan di akhirat ya disiksa. Tapi kalau balasan di dunia dibikin oleh Allah sesuatu yang menyakitkan dia. Makanya ada isyarat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, i'dzalli bizina. Izinkan aku berzina." Coba, sahabat ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Izinkan aku berzina ya Rasulullah." Ini mungkin karena sudah ngebet sekali, kepingin sekali, tapi tahu itu haram, ya. Minta izin kepada Rasulullah, berharap kalau diizinkan jadi halal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat itu mau nangkep orang tersebut, Rasulullah mencegah. Kemudian terjadi diskusi. Rasulullah itu bertanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Apakah engkau senang kalau ibumu itu dizinai? Lelaki ini menjawab, "La wallahi ja'alani Allahu fida'aka." Demi Allah enggak ya Rasulullah. Ya, Allah menjadikan aku sebagai tebusan engkau. Demi Allah aku enggak senang ibuku dizinai. Walan nasu, kata Rasulullah, walan nasu yuhibbuhu li ummahatihim. Tidak ada juga orang yang senang ibunya dizinai orang. Nah, ini pertanyaan pertama dijawab oleh orang tersebut. Artinya kalau mau berzina itu mikir, ibumu kalau dizinai orang seneng enggak? Kemudian Rasul bertanya, afatuhibbuhu
li ibnatik, apakah engkau senang putri engkau dizinai orang? Jawaban lelaki ini sama, demi Allah tidak senang. Kemudian Rasulullah bertanya, afatuhibbuhu li ukhtika, apakah engkau senang kalau saudara perempuan engkau dizinai orang? Jawabannya sama. Kemudian Rasul, afatuhibbuhu li ammatika, senangkah engkau bibi perempuan engkau, saudara perempuan bapak engkau itu dizinai orang? Jawabannya laki-laki tadi sama. Rasul bertanya lagi, afatuhibbuhu li khalatik, maukah engkau, senangkah engkau kalau bibi dari pihak ibu, ya saudara perempuan ibu engkau itu dizinai orang? Nah, laki-laki tadi sudah ibarat kena pukulan, itu pukulan pemikiran bertubi-tubi gara-gara tadi mau berzina. Jadi ini ada isyarat ya, Allah itu bisa membalas perzinaan yang dilakukan itu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, yakni apa? Ibunya, saudaranya, dan sebagainya bisa jadi dibalas dengan melakukan perzinaan juga, dan itu menyakitkan. Bukan karena dosa mereka, tapi karena sebagai balasan Allah kepada dirinya. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau ke dada lelaki ini, kemudian mengatakan, berdoa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, ya, tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Ya, dalam riwayat ini kemudian dikatakan sejak saat itu pemuda ini tidak ada mikir lagi noleh-noleh kebinian, gak ada. Karena apa? Ini apa? Ya tadi dia mikir berzina itu bisa tadi orang lain juga tidak akan senang. Jadi ini makna syair Imam Asy-Syafi'i yang kami fahami begitu, ya. Allah bisa memberikan balasan dari dosa orang tersebut ketika dia berzina dengan sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia. Salah satunya adalah dengan keluarga dia dizinai oleh orang lain. Nah, catatannya ini kalau tidak bertobat, ya, kalau tidak bertobat ya begitu. Dalam hadis yang lain itu kan apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu berada pada agama orang-orang dekatnya. Ya, fal yanzur ahadukum mayu khalil. Maka hendaklah kalian itu memperhatikan, ya, siapa yang ada di sekelilingnya, teman-teman dekat itu. Perhatikan. Nah, teman dekat keluarga itu ya bapaknya itu. Kalau bapaknya berzina, anak-anaknya bisa ngikut, bukan karena apa-apa ya, karena pengaruh lingkungan tadi. Jadi perkataan Imam Asy-Syafi'i ini, syair ini jangan disalah-salahkan, ya. Tapi ini ada maknanya ya tadi. Kalau tidak bertobat ya itu kemungkinan besar kerabat-kerabatnya juga sama. Pertama karena faktor terpengaruh perilakunya tadi, lingkungannya jelek. Yang kedua bisa jadi faktor itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bertobat maka ya Allah itu mengampuni dosa. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Bertobatlah demi untuk anak-anak. Kalau sudah misalnya bapak terlanjur berzina, ya, pikirkan anak-anak itu betul-betul taubat. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalahu." Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosanya. Dalam Al-Quran dikatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk, ya. Dalam hadis wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk tadi yang sudah terlanjur dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik tadi bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi yang pertama, kalau yang ayat ini dan hadis ini memang untuk dosa kecil, ya, ada ikhtilaf para ulama, tapi kalau dosa besar itu sepakat, ya, para ulama bisa dihapus dengan taubat, Tapi ini jangan kemudian menjadi kita menggampangkan zina. Oh, nanti kan bisa tobat juga. Belum tentu bisa tobat. Ya. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, dalam sebuah riwayat, watarkul khati'ah aisaru min talabit taubah. Meninggalkan kesalahan itu lebih mudah daripada mencari jalan taubat. Jadi jangan berharap, oh kalau begitu fahaman tadi itu kan enggak pasti ke anak. Kalau tobat selesai, akhirnya bergampang-gampang memudah-mudahkan perbuatan maksiat. Naudzubillah. Kenapa enggak mudah tobat itu? Tobat itu kan syarat pertama ada
penyesalan. Ya. An-nadamu taubah. Dalam hadis begitu. Menyesal itu adalah tobat. Walaupun bukan hanya penyesalan, tapi unsur terpenting tobat itu adalah penyesalan. Sekarang orang misalnya berzina. Ya, setelah berzina kira-kira menyesal enggak? Ya, kebanyakan itu bukan menyesal. Setelah berzina dia, apa namanya? Kata orang Banjar, nyanyat. Nyanyat itu apa? Ketagihan, hendak lagi. Ya, sehingga kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Dhammul Hawa itu, orang yang berakal itu mestinya tahu bahwasanya pelaku orang yang sudah kecanduan zina dan khomer itu walaupun tidak merasakan nikmatnya, walaupun hanya 1/10 dari orang yang belum kecanduan, itu tidak bisa mereka melepaskan diri dari kecanduan itu. Jadi tobat itu tidak gampang-gampang. Tidak gampang-gampang. Apa saja itu maksiat itu ya. Wabil khusus zina dan khomer, obat-obatan. Itu kalau sudah kecanduan tobatnya sulit ya. Saya itu ada ke lapas narkoba itu. Ada yang 7 kali itu masuk lapas itu 7 kali. Ya. Dulu di lapas anak itu ada yang berapa belas kali, 25 kali rasanya itu masuk penjara itu. Ya. Divonis 1,5 tahun minta digenapkan 2 tahun. Ada. Karena nyaman di sana aja, banyak kawan. Ya Allah, makan gratis ya, dijagain. Coba sekedar nyesal aja enggak? Ada yang bolak-balik masuk itu merasa ini sudah jalan yang dipilihkan Allah Ta'ala, coba. Ada gitu. Heran, ya Allah, ada orang begini ya. Ini sudah jalan. Saya itu usaha, cari. Saya ini dulu katanya sekolah ya pinter, tapi begitu selesai cari kerjaan kok sulit. Kemudian dapat kerjaan ini jualan obat. Allah mudahkan jualan obat kata dia. Ya. Masuk pertama kali, keluar itu ingin berubah tapi merasa sulit. Sampai itu yang saya ketemu itu yang ketiga kali beliau masuk situ. Dia berpikiran begitu. Ini sudah jalan yang Allah pilihkan. Yang lain-lain sulit, ini Allah mudahkan. Ya, saya itu sudah dari hasil ini nyumbang macam-macam ya. Jadi hasil jualan narkoba itu dia gunakan untuk bangun musola dan sebagainya. Karena merasa itu dibimbing Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Jadi jangan merasa ini nyoba-nyobalah. Nanti tobat. Tobat itu sulit. Lebih mudah meninggalkan maksiat. Jadi perzinaan itu jauhi. Ini wabil khusus yang sudah SMA mau keluar ini hati-hati. Hati-hati. Sama aja laki-laki perempuan. Santri-santriwati sama aja. Jauhi itu. Jauhinya jangan sekedar zinanya, pacarannya jauhi. Berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun bi'imro'atin illa wa ma'ahadhu mahromin. Janganlah sekali-kali kata Rasulullah, seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersama mahromnya. Ya, kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, tidak ada beda berduaan untuk sholat sekalipun haram. Sholat nih berduaan, tetangga suaminya pergi, ya hujan-hujan, kita temenin ya sholat isya, ya sodakoh, haram, tidak boleh berduaan, tidak boleh. Ya. Walaupun ibadah, ya ibadah. Khalwatnya itu tidak boleh, kecuali darurat. Ya darurat ini misalnya ketemu orang di hutan, ya, perempuan, ya, kalau tidak kita barengin ini nyasar atau diganggu orang bisa kita barengin. Seperti Bunda Aisyah yang ketinggalan rombongan itu ya, enggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini zina ini tadi khawatirnya itu tadi seperti syairnya Imam Syafi'i, anak-anak zuriat itu bisa ngikutin ya, bisa ngikutin sebagai balasan dari perbuatan buruk kita. Maka cara menghapusnya taubat. Dengan taubatan nasuha. Pertama menyesal, ya, menyesal. Yang kedua apa? Tinggalkan itu perbuatannya. Ya, al-iqla, tinggalkan. Ya, kalau ada apa lawan berzinanya, putus pindah kalau perlu pindah. Nomornya blokir, ya, blokir. Tapi jangan dicatat nih, blokir catat nanti kangen lagi. Ya, seperti itu. Insya Allah kalau tobatnya betul-betul itu Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertobat. Lebih senang daripada orang yang kehilangan onta di tengah padang pasir, sudah putus asa, ya, dan padang pasir kan di hadis itu. Tidak ada lagi ini berharap ya, kiri kanan depan belakang pasir semua. Tiba-tiba ontanya datang, kemudian dia saking gembiranya mengatakan, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ya, terbalik ngomongnya, saking gembiranya. Nah Allah lebih senang dari gembiranya orang yang ontanya hilang yang kembali. Kalau orang bertaubat. Tapi sekali lagi jangan dicoba tadi.